Pak Luhut sekarang udah mulai latihan manggil Pak Prabowo, Pak Presiden. Karena kan dari muda biasanya ya. Nah, kita lihat untuk Pak Jokowi beliau berhasil. Untuk Prabowo kita nggak tahu. Waktu kita ketemu Pak Luhut bilang emang lebih susah ke Pak Prabowo Kalau Jokowi dari awal saya panggil Mas. Karena formal kan, hubungan formal. Dan ini kan. Karena ya hubungan bisnis kan, awalnya kan bukan satu institusi kan. Tapi kalau Prabowo dari akademi kan sudah juniornya. Kau nih Iya. Di akademi adalah juniornya, hubungannya sangat hierarkis. Di militer begitu juga, anak buahnya juga gitu. Itu lebih sulit lagi. Ini menarik nih. Tadi Mr. Q menyinggung soal George Bush sama Jeb Bush tadi kan. Nah, ini kan persaingan. Gue tahu dia arah nih. Penonton kayaknya lebih tahu duluan. Persaingan internal ini loh. Kenapa sih di politik gitu ya? Ternyata pertalian darah itu nggak bisa bikin orang merasa secure juga gitu. Di banyak hal ya. Ataupun misalnya di depan terlihat baik, di belakang tuh ternyata punya kasakusuk. Kita punya contoh banyak lah. Persaudaraan politik yang di belakangnya kasakusuk tanpa kita menyebut nama. Bahkan ada yang bilang kalau ada proses aklamasi terbatas. Apa itu aklamasi terbatas? Ya si A lawan si B, kakak lawan adik. Ini pernah di podcast Totpol, Mas Anas yang ngomong. Mas Anas. AHY sama Ibas konteksnya. Iya, itu pasti yang menang Mas Ibas. Mas Ibas yang menang. Mas Anas. Mas Anas. Sekjennya dulu. Iya, saya juga ngomong begitu. Apa yang membuat sementara kan tapi orang itu dulu ya waktu di awal-awal ya. Sementara orang kan hari ini sangat kritikal dengan dinasti politik gitu misalnya. Padahal di internal itu kan ketegangannya tinggi sekali betul. Seperti Mr. Q, kalau kan Mr. Q pernah belajar psikologi juga. Nah, ini gimana? Iya, saya kan pernah ngomong bahwa perbedaan intra kelompok itu seringkali lebih besar dari perbedaan antar kelompok. Benar. Itu tesisnya bagus. Iya, itu berlaku juga untuk keluarga sebetulnya. Jadi memang pandangan masyarakat kita mengenai politik dinasti misalnya atau keluarga politik itu sebetulnya bias. Perbedaan di internal keluarga itu seringkali lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita asumsikan atau kita nilai gitu. Satu keluarga itu belum tentu kemudian pasti sama-sama akan seiring sejalan. Ada memang kakak beradik yang kompak tuh ada, tapi kakak beradik yang berbeda, bermusuhan itu lebih banyak mungkin. Iya, lebih banyak. Satu karena memang kan setiap individu itu ketika dia menjadi individu yang dewasa, dia kan punya bakat-bakat yang bawaan-bawaan yang berbeda satu dengan yang lain gitu. Yang satu mungkin lembut, yang satu keras, yang satu lebih ideologis, yang satu lebih pragmatis kan gitu kan. Ini beda partai lagi. Apalagi kalau misalnya bapaknya beda. Ya otomatis lah. Ini kita asumsinya ini satu bapak satu ibu nih tadinya ya. Iya, satu bapak satu ibu aja bisa beda, apalagi beda bapak atau beda ibu. Kan kombinasi gennya kan beda banget. Beda banget kombinasi. Nah, jangan pernah Anda berasumsi bahwa mentang-mentang satu ibu, satu bapak otomatis sama. Ya kan? Jangan mentang-mentang satu ibu, beda bapak akan sama gitu. Yang kedua, memang jabatan-jabatan politik itu seringkali cuman satu. Terutama kalau kita bicara puncak-puncaknya ya. Misalnya ketua partai. Ada nggak ketua partai 2? Nggak ada, 1. Nggak mungkin presidium gitu. Presiden. Ada nggak presiden 2? Nggak ada, 1. Gitu. Dan balik lagi, mungkin ini udah pernah dibicarakan di sini. Bahwa sejarah peradaban manusia, bahkan di era kerajaan dan terutama di era kerajaan itu menunjukkan bagaimana persaingan paling ketat itu seringkali terjadi antara kakak dengan adik. Bukan sekali dua kali terjadi perang dan bunuh-membunuh antara kakak dengan adik. Makanya perang saudara itu istilahnya brother kills brother. Betul. Nah, bahkan saya pernah cerita juga bahwa di era Mesir kuno ya, untuk mencegah adanya
perpecahan seperti itu antara anak laki-laki dengan anak perempuan dinikahkan. Satu darah tuh. Iya. Entah pernikahan sebagai simbolik atau pernikahan bagaimana ya, tapi intinya supaya untuk mencegah. Tapi dalam kasus Cleopatra tetap terjadi juga yang namanya Cleopatra itu menyingkirkan adiknya yang perempuan dan kelahi dengan adiknya yang laki-laki. Dan setelah dia jadi ratu pun tetap musuh utamanya adalah adiknya yang perempuan itu. Tetap berusaha untuk menjatuhkan Cleopatra. Jadi di politik itu siapa yang bisa kita percaya kalau kayak gitu? Insting Anda sendiri. Kalkulasi dan insting ya. Coba. Kalkulasi dan insting lah. Kalkulasi dan insting. Dan kalkulasi dan kayaknya tulus. Terutama kalau Anda maju sebagai pejabat publiknya gitu. Kalau sebagai tim kan nggak beda ya, beda cerita ya sebagai tim. Timnya A, timnya B itu beda. Tapi kalau Anda jadi si A-nya, maka yang Anda harus jadikan pegangan itu adalah kalkulasi politik, kemudian insting ya, dan kalkulasi politik itu akhirnya kan bicara bagaimana titik temu lebih banyak dibandingkan dengan titik pecahnya. Titik temu lebih banyak daripada titik pecahnya. Dan seberapa besar perjalanan waktu yang kemudian akan menentukan dan membilas itulah muncul istilah dalam politik tidak ada yang abadi itu apa? Kawan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi itu, kepentingan bersama itu gitu. Jadi Anda harus mengidentifikasi titik temunya di mana. Bicara misalnya agenda Indonesia Maju 2045 gitu. Sekarang agenda ini Anda lebih banyak ya kan? Samanya dengan siapa gitu. Ya kan? Nggak samanya dengan siapa gitu. Makanya yang Anda percaya untuk mengusung gagasan ini siapa? Yang tidak terlalu punya komitmen kepada agenda itu siapa gitu.